Pemegang saham pengendali, PSP, PT Asuransi Jiwa Kresna, Kresna Life, kembali muncul di tengah pertemuan daring antara perusahaan asuransi tersebut dengan nasabahnya. Pada pertemuan itu, Michael Stephen mengaku tengah merencanakan langkah hukum. Menurut informasi dari sumber CNBC Indonesia, Kresna Life mengadakan rapat bersama para pemegang polisnya pada Minggu, 9/7/2023. Undangan rapat tersebut bertuliskan, undangan ketiga pertemuan Kresna Life dan pemegang polis. Rapat dihadiri oleh sekitar 300 partisipan, termasuk bos Kresa Group Michael Stephen, Komisaris Independen Kresna Life Nurseto dan Zulkarnaen sebagai Direktur Operasional Kresna Life. Hadir pula beberapa kuasa hukum korban Kresna Life, misalnya Benny Wulur. Atas keputusan CIU tersebut, Michael menyebut bahwa pihaknya tengah merencanakan langkah hukum. Rencana ini pun dikatakan akan dijalankan tak lama lagi. Pak MS siapkan langkah balasan. Disuruh tunggu tanggal mainnya, tutur sumber lain yang juga hadir dalam rapat tersebut. Sejauh pantauan, tidak ada bahasan soal pembentukan tim likuidasi dalam rapat tersebut. Sebelumnya, OJK mengeluarkan perintah tertulis yang memerintahkan PT Duta Makmur Sejahtera, PT DMS, selaku pengendali dan Michael Stephen selaku pemegang saham, Kurniadi Sastawinata selaku Direktur Utama, Antonius Indradi Sukiman selaku Direktur, serta Saudara Heri Wongso selaku Direktur untuk bersama-sama mengganti kerugian korban Kresna Life secara renteng. LQ Indonesia Law Firm memberikan tanggapan atas berita tersebut. Sudah benar langkah OJK sebagai pengawas sektor keuangan dengan mencabut izin usaha Kresna agar tidak bertambah korban. Dan dengan tidak adanya suntikan modal dari pemegang saham dan pengendali Michael Stephen, jelas bahwa Kresna Life tidak ada itikat baik dan sudah layak dan sepantasnya dipidanakan. Masyarakat dan pemegang polis seharusnya bisa melihat bahwa tidak adanya itikat baik hanya akan membuat pemegang polis terombang-ambing dan tidak adanya realisasi penggantian kerugian. Ucap Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH. Selanjutnya LQ Indonesia Law Firm memberikan solusi. Satu-satunya cara paling efektif setelah diketahui tidak adanya itikat baik dari Kresna adalah jalur pidana. Segera hubungi LQ Indonesia Law Firm, lapor pidana ke kepolisian, agar kepolisian bisa kerjasama dengan PPATK dan melacak serta menyita semua aset hasil kejahatan yang mengalir ke seluruh pemegang saham dan pihak pengendali. Kami menduga keras bahwa uang hasil ngerampok dana pemegang polis ada mengalir ke pihak pemegang saham dan pengendali melalui perusahaan cangkang atau perusahaan afiliasi Kresna, dan ini nanti bisa dibuktikan oleh PPATK. Ujar Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm. Lebih lanjut LQ Indonesia Law Firm menghimbau agar pemerintah jangan kalah melawan penjahat kerah putih. Sebelumnya LQ Indonesia Law Firm berdiri di depan mengawal kasus Indosuria hingga Henry Surya divonis dan aset 2 triliun lebih disita. Kali ini LQ Indonesia Law Firm akan mengawal kasus Kresna hingga seluruh pihak yang merampok bisa ditahan dan diseret ke pengadilan. Pemerintah harus hadir melawan penjahat kerah putih. Apalagi Michael Stephen sudah mengancam akan melakukan langkah hukum, ini ibarat maling sudah merampok dan membuat pemegang polis rugi malah ngancam-ngancam layaknya preman. Kami himbau pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia kawal kasus ini jangan sampai lolos dan lepas. Kepolisian terutama Mabes Polri jangan hanya diam saja, tapi harus berani tangkap dan tahan Michael Stephen segera. Sebagai pemegang saham dan pengendali Kresna Life, dialah yang paling diuntungkan dari aliran dana pemegang polis. Ucap Advokat Bambang Hartono, SH, MH.